Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menganalisis resep. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Nah, berikut adalah resep tuberkulosis paru yang akan kita analisis bersama-sama. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu komponen resep. Pertama ada inskripsio, yaitu identitas dokter, tempat, dan tanggal penulisan resep. Pada resep tertera Dr. Mega Rahayu, spesialis paru, dengan nomor SIP 335-2991-2023. Rumah sakit RSUD Wates, Jalan Wates Kilometer 7, Kulon Progo, dengan tanggal penulisan resep 5 Juli 2025. Kedua ada identitas pasien, bernama Joko Sutrisno, usia 36 tahun. Ketiga ada invocation, yaitu adanya simbol air slice sebelum daftar obat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya adalah preskripsio, berisi nama obat, kekuatan, bentuk sediaan, serta jumlah. Dalam resep tercatat rifampicin 450 mg bentuk kapsul, isoniazid 300 mg bentuk tablet, piridosin atau vitamin B6 10 mg bentuk tablet. Jumlah total obat tidak dicantumkan pada resep. Masuk ke bagian signatura, yaitu aturan pakai obat. Pada resep tertera rifampicin 1 kapsul 1 kali sehari diminum sebelum makan. Isoniazid 1 tablet 1 kali sehari sebelum makan. Piridosin 1 tablet 1 kali sehari. Terakhir, subskripsio, yaitu tanda tangan atau paraf dokter. Pada resep ini tertulis keterangan tanda tangan dokter, tetapi paraf tidak terlihat dan hanya berupa teks. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada catatan dan rekomendasi perbaikan. Pertama, diagnosis secara langsung memang tidak selalu dituliskan pada lembar resep, tetapi menjadi dasar dalam menentukan obat yang ditulis. Diagnosis merupakan alasan utama mengapa resep itu ditulis dan resep itu dibuat untuk pasien dengan diagnosis tersebut. Kedua, cantumkan jumlah untuk setiap obat. Misalnya isi 30 kapsul atau 30 tab. Atau nama pengobatan supaya apoteker tahu jumlah yang harus diberikan sehingga dapat menyiapkan obat dengan benar. Ketiga, tuliskan petunjuk pakai dengan jelas menggunakan bahasa pasien. Jangan hanya singkatan, contoh 1 kapsul sekali sehari sebelum makan. Ini dapat mengurangi kesalahpahaman. Yang keempat, jika relevan, cantumkan berat badan dan jenis kelamin pasien, terutama untuk anak atau bila memengaruhi perhitungan dosis. Yang kelima, pastikan juga ada tanda tangan atau paraf asli dokter dan cap atau identitas yang jelas untuk legalitas. Dan yang terakhir, jika ada interaksi obat penting, misal rifampicin berinteraksi dengan banyak obat, sebaiknya catatan atau apoteker atau edukasi pasien dicantumkan bila perlu. Nah, berikutnya adalah singkatan medis. Dalam praktik modern, singkatan ini harus dipahami dengan benar agar tidak menimbulkan salah tafsir. Berikut adalah singkatan medis pada resep. Yang pertama ada R garis miring, yaitu resep, yang berarti ambil atau resepkan, kemudian diikuti nama obat dan dosis, kemudian di bawahnya ada S.2 kap I Q.D A.C, dibaca hasilnya kapsula Ika kedai antecibum. S adalah sinnya, berarti tandai atau berikan tanda atau instruksi penggunaan. Kemudian kap adalah singkatan dari kapsula yang berarti kapsul, jadi bentuk sediaan obat ini adalah kapsul. Kemudian I besar atau I kapital adalah angka Romawi untuk 1. Kemudian Q.D atau K kedai berarti 1 kali sehari, ini merupakan frekuensi pemberian obat. Kemudian ada A.C atau antecibum berarti sebelum makan, ini merupakan waktu pemberian obat. Instruksi lengkapnya berarti tandai obat ini 1 kapsul setiap hari sebelum makan. Kemudian selanjutnya ada nama obat diikuti dosis lagi, kemudian di bawahnya ada S.2 tab I Q.D A.C, dibaca sinnya tabula Ika kedai antecibum. S adalah sinnya atau tandai, kemudian tab adalah singkatan dari tabula yang berarti tablet, jadi bentuk obat ini adalah tablet. Kemudian I besar atau I kapital adalah angka Romawi dari 1, kemudian Q.D atau K kedai berarti 1 kali setiap hari, kemudian ada A.C antecibum berarti sebelum makan. Instruksi lengkapnya berarti tandai obat ini 1 tablet setiap hari sebelum makan. Kemudian yang terakhir ada nama obat lagi diikuti dosis, kemudian di bawahnya ada S.2 tab I Q.D, dibaca sinnya tabula Ika kedai. S adalah sinnya atau artinya tandai, kemudian tab adalah singkatan dari tabula yang artinya obat ini tersedia dalam bentuk tablet, kemudian I adalah angka Romawi dari 1, kemudian Q.D atau K kedai yang berarti 1 kali setiap hari. Instruksi lengkapnya berarti tandai obat ini 1 tablet setiap hari. Nah, karena tidak ada singkatan waktu makan seperti A antecibum atau postcibum, obat ini umumnya dikonsumsi setelah makan atau tidak bergantung pada waktu makan. Selanjutnya mengenai analisis ketepatan klinis. Yang pertama, indikasi. Rifampicin dan isoniazid merupakan obat antituberkulosis lini pertama yang berfungsi untuk mengobati infeksi Mycobacterium tuberculosis. Sementara pyridoxine mencegah terjadinya neuropati perifer atau gangguan saraf tepi seperti kesemutan atau mati rasa yang merupakan efek samping umum dari penggunaan isoniazid. Yang kedua, ketepatan dosis. Rifampicin 450 mg sudah tepat.
Dosis standar untuk orang dewasa adalah 450 mg. Aturan pakai juga sudah tepat, karena absorpsi rifampicin maksimal saat perut kosong. Yang kedua, isoniazid 300 mg juga sudah tepat. Dosis standar untuk orang dewasa adalah 5 mg per kilogram berat badan dengan maksimal 300 mg per hari. Aturan pakai juga sudah tepat untuk efektivitas maksimal. Dan yang terakhir, pyridoxine 10 mg juga sudah tepat. Dosis 10 mg per hari aman digunakan sebagai pencegahan neuropati pada pasien yang mengonsumsi isoniazid. Dan yang ketiga adalah potensi kontraindikasi atau kewaspadaan. 1. Hepatotoksisitas atau gangguan hati. Rifampicin dan isoniazid bersifat hepatotoksik, sehingga perlu diwaspadai jika pasien memiliki riwayat penyakit liver. Yang kedua, neuropati perifer. Rasa kesemutan atau mati rasa yang timbul karena efek samping dari isoniazid. Tetapi resiko ini sudah diminimalisir dengan pemberian pyridoxine. Dan yang ketiga adalah interaksi obat. Rifampicin adalah enzim inducer yang kuat, sehingga dapat mempercepat metabolisme obat lain. Selanjutnya, kita masuk ke bagian interaksi obat dan efek samping. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi obat. Interaksi farmakokinetik menjelaskan bagaimana obat diproses oleh tubuh. Rifampicin dan isoniazid dapat meningkatkan resiko hepatotoksisitas jika digunakan bersamaan. Rifampicin merupakan enzim inducer. Dia dapat mempercepat metabolisme isoniazid yang dapat menghasilkan metabolit hepatotoksik, yaitu hidrazin, sehingga kombinasi ini meningkatkan toksisitas hati. Lalu yang kedua, ada interaksi antara isoniazid serta suplemen pyridoxine. Isoniazid mengakibatkan penurunan kadar pyridoxine dalam tubuh, yang dapat menyebabkan defisiensi vitamin B6. Oleh sebab itu, suplemen pyridoxine biasanya diberikan untuk mencegah neuropati perifer yang merupakan efek samping isoniazid. Lalu ada interaksi farmakodinamik, yang menggambarkan bagaimana obat mempengaruhi tubuh. Rifampicin dan isoniazid bekerja bersama membunuh Mycobacterium tuberculosis, yang merupakan penyebab utama dari penyakit tuberkulosis paru yang diderita oleh pasien. Di mana rifampicin bekerja menghambat sintesis RNA dari bakteri tersebut, sedangkan isoniazid bekerja menghambat sintesis mikolik asid yang merupakan komponen utama pada dinding sel Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya, potensi efek samping obat yang ditimbulkan dari ketiga jenis obat tersebut. Yang pertama, rifampicin 450 mg. Rifampicin 450 mg dapat menimbulkan gangguan saluran cerna seperti mual, muntah, dan nyeri perut serta hepatotoksisitas terutama bila digunakan bersama isoniazid. Cairan tubuh seperti urin, keringat, dan air mata dapat berubah warna oranye, namun kondisi ini tidak berbahaya. Rifampicin dapat menyebabkan reaksi alergis seperti ruam, demam, atau anafilaksis meskipun jarang. Konsumsi yang tidak teratur dapat menyebabkan kegagalan terapi dan resistensi. Yang kedua, isoniazid 300 mg dapat menyebabkan hepatotoksisitas dengan mual, urin gelap, ikterus, serta gangguan gastrointestinal. Obat ini juga dapat menimbulkan neuropati perifer sehingga perlu diberikan pyridoxine. Reaksi alergis seperti ruam, demam, dan sindrom lupus light dapat terjadi meskipun jarang. Penghentian mendadak dapat menyebabkan resistensi TB, sedangkan konsumsi tidak teratur dapat menyebabkan kegagalan terapi dan meningkatkan resiko MDR-TB. Yang ketiga, pyridoxine vitamin B6 10 mg. Pyridoxine 10 mg umumnya sangat aman dan hampir tidak menimbulkan efek samping pada dosis rendah. Pada dosis tinggi, pyridoxine dapat menyebabkan neuropati sensorik, namun dosis tersebut tidak digunakan dalam terapi. Sekian analisis resep dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.